kepada Bro dan Sis yang baru saja masuk ke webinar Kingdom of God in a Digital Age ataupun Kerajaan Allah di dalam era digital. Jadi Bro dan Sis, selepas ini saat yang kita tunggu-tunggu yaitu kita akan bakal mendengarkan sesi webinar kita pada malam ini, dan sebelum itu saya akan membaca sedikit biodata mengenai Pak Tony Chen. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Jadi mari kita berkenalan dulu. Jadi full name Pak Tony Chen adalah Antonius Junianto Tanijaya, nickname ataupun nama glamour Tony Chen. Dilahirkan di Bandung pada 29 Jun 1982, sudah berkahwin dengan Sis Melia Savitri, mempunyai seorang anak lelaki bernama Franciscus Xaverius Richie Tristan berumur 7 tahun dan juga seorang anak perempuan Faustina Renata Tristan berumur 4 tahun. Dan professional life, pernah menjadi CEO dan sedang menjadi CEO dan founder Right and Bake Coaching and Consulting, Master Trainer, Business Coach and Consultant, Public Speaking and Communication Specialist, Public Speaking Teacher in many schools and communities, Entrepreneurship and Leadership Coach, dan dalam Ministry Life, Preacher from Charismatic Catholic Renewal Services, Jakarta Archdiocese, Bina Insani School of Worship Leader as a teacher, spiritual mentor for teens and youth, podcaster yang bertajuk Iman yang Cheng Li di Spotify, dan juga retreat instructor, songwriter, worship leader, dan multimedia specialist. Dan saya sendiri pernah mengikuti online public speaking course yang dikendalikan oleh Pak Tony Chen. Jadi tanpa membuang masa, Bro dan Sis, saya persilakan, tidak lain tidak bukan Pak Tony Chen. Dipersilakan Pak Tony. Hai semuanya, halo. Malaysia kan 50 orang di dalam ruangan Zoom. Amazing. Ya, salam dari Jakarta buat teman-teman dari Malaysia. Sebelumnya buat Archbishop John Wong, thank you very much. Termasuk juga buat Archbishop dari Sandakan dan juga Keningau ya, dan juga untuk Father Nick, thank you, dan yang luar biasa untuk Sister Daria. Oke, dan buat teman-teman semua, banyak di sini yang ada beberapa, nggak banyak ya, beberapa sudah kenal, beberapa sudah sempat kita belajar bersama online public speaking. Baik. Bapak Uskup, para pastor, suster, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya izin hari ini saya akan mengundang semua dengan kata teman-teman. Boleh? Teman-teman semua? Kita semua berteman, setuju? Oke ya, saya akan panggil semua dengan teman-teman. Dan saya minta teman-teman semua selama acara mungkin boleh membuka videonya. Tetapi kalau ada masalah di dalam signal, silakan boleh close the video ya. Saya akan banyak berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti bahasa saya. Tetapi kalau ada yang kurang paham, silakan tanya saja. Ya, silakan tanya atau nanti saya akan buka chat, tapi nanti ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya, ada kata-kata yang kurang paham. Lalu nanti pun saya akan banyak bicara di dalam bahasa Inggris. Hopefully dapat membantu buat teman-teman yang mungkin kurang paham dengan bahasa Indonesia saya. Sebab di Indonesia itu kami majority berbicara di dalam bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi menggunakan bahasa slang. Ya, bahasa slang Indonesian. Oke, dan malam hari ini sebelum saya mulai, saya ingin membuat sebuah let's say kebiasaan saya kalau mengajar public speaking itu biasanya seperti ini. Kalau saya bicara tentang OPS and everybody will shout, wow, seperti itu ya. Oke.
Malam hari ini saya juga mau menggunakan hal yang sama buat teman-teman semua untuk penyemangatan ya. Setiap kali saya berbicara seperti ini, apa kabar Sabah? Seperti itu ya, apa kabar atau apa kabar Malaysia? Semua langsung mengatakan seperti wow, amazing. Boleh mengikuti saya? Semua ikut ya. Kalau saya katakan apa kabar Malaysia hari ini? Wow, amazing. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai. So, fasten your seat belt and we will start this webinar. Oke, I will start ya. Teman-teman semua. Oke. Teman-teman semua, kita akan melihat saat ini di sini bahan saya. Saya akan banyak membahas mengenai bagaimana Kingdom of God in a Digital Age. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia digital. Mau tidak mau, tadi Father Nick mengatakan bahwa kita sekarang sudah berada dalam dunia digital. Nah, sebelum saya masuk ke pemaparan saya ingin teman-teman semua silahkan boleh ketik di chat. Saya sekarang akan buka. Apa yang ada dalam pikiran Anda mengenai kalau mendengar Kingdom of God? What you think if you hear about Kingdom of God? What you think first? Apa yang Anda pikirkan pertama? Kasih, eternal, heaven, surga. Oke, what next? Peace and joy. Thank you. Love, rumah Allah. Cinta kasih, justice, penyelamatan, keamanan. Oke, love. Jesus, kebahagiaan. Jesus, freedom, love, bahagia tanpa masalah. Yes. God's place, segala yang baik, eternal freedom, heaven. Oke. Thank you. Oke, good. I close ya. Oke. Ya. Semua rata-rata orang, average orang berbicara kalau Kingdom of God, thinking about suatu situasi di mana yang disebut surga. Correct? Ketika bicara Kingdom of God, berarti Kingdom of God adalah kerajaan Allah, suatu tempat di mana ketika nanti kita setelah dari dunia ini kita mati, kita akan masuk Kingdom of God. Apakah ada yang mau masuk Kingdom of God? Siapa yang mau masuk surga di sini boleh lambaikan tangan. Akan dilihat oleh Archbishop di sini. Siapa mau masuk surga? Wow, banyak mau masuk surga ya. Wow, banyak mau masuk surga. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang mau nomor 1 masuk surga? Siapa mau duluan? Ada yang mau duluan masuk surga? Oke, mulai turun. Ya, wow, oke. Kami mau masuk surga, tapi jangan sekarang ya. Baik, teman-teman semua, saya mau katakan, bicara mengenai Kingdom of God, bicara mengenai kerajaan Allah. Jangan kita berpikir bahwa kerajaan Allah hanyalah suatu tempat, hanyalah suatu situasi di mana itu adalah surga, tempat di mana kita akan pergi setelah kita mati. No, itu adalah hanya pengertian sempit. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa esensi dari Kingdom of God, kerajaan Allah, itu adalah bukan suatu tempat, tetapi adalah suatu kondisi. Suatu kondisi di mana kita menjadikan Allah sebagai raja. Sekali lagi, di mana kita membuat Allah sebagai raja. Di sana ada Kingdom of God. Suatu kondisi di mana kalau kita menghadirkan Allah sebagai raja, kerajaan Allah hadir. So, Kingdom of God adalah bukan suatu tempat di mana yang kita akan tuju ketika kita mati. Ketika Anda, teman-teman semua, kamu semua di sini menghadirkan Allah di dalam keluarga, so the Kingdom of God
is in your family. Kalau kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, so the kingdom of God is in your business. Kalau kita menghadirkan Allah sebagai raja di dalam pelayanan kita, ada kingdom of God di dalam pelayanan kita. So, kalau kita bicara mengenai tema kingdom of God in a digital age, apakah kita pun menghadirkan Allah sebagai raja di dalam dunia digital atau tidak? Apakah kita juga mampu bertemu dengan Allah di dalam dunia digital? Apakah kita mampu juga membangun suatu kehidupan digital di mana Allah sungguh-sungguh menjadi raja? Ini menjadi satu tujuan kita berwebinar malam hari ini. Kita mau menghadirkan Allah sebagai raja di dalam dunia digital. Dan kita mampu juga untuk bertemu dengan Allah di dalam dunia digital. Oleh sebab itu, dasar ingin saya sampaikan adalah saya mau menyampaikan kepada Anda semua, karena Anda adalah orang Malaysia. So, saya mendapatkan data dari Digital Web Report. Ini adalah badan dunia yang mendeteksi bagaimana perkembangan internet dan dunia digital di setiap negara. Dan saya akan membawakan malam hari ini pertama kali untuk orang-orang Malaysia. So, Malaysia, apa kabar hari ini? Wow, amazing. Oke ya, don't forget ya. Jangan lupa, saya akan selalu untuk mengingatkan untuk selalu shouting seperti itu ya, berteriak. Baik, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat satu data ini. Ini saya dapatkan data dari internet. Saya akan lihatkan bagaimana data yang terjadi di Malaysia. Kita akan khusus melihat Malaysia ya. Oke, kita akan melihat bagaimana Malaysia. Data ini diambil, diukur dari Januari 2020, Januari 2020 to Januari 2021. Dilihat bahwa ternyata total penduduk di Malaysia itu ada 32,57 juta jiwa. Yang amazingnya, data ini mencatat, ini data yang sangat-sangat accurate, sangat-sangat akurat sekali. Dikatakan mobile connection ada sebanyak berapa? 39,99 juta. So, jumlah mobile connection itu lebih banyak daripada jumlah populasi manusia di Malaysia. Pengguna internet ada 27,43 juta. Artinya, Malaysia salah satu negara yang sudah melek internet. Ada sekitar 84,2% penduduk Malaysia yang sudah menggunakan internet. Dan luar biasa lagi, 86% dari populasi, yaitu sebanyak 28 juta manusia, adalah pengguna sosial media yang aktif. Ini data. Saya sengaja membuka ini di awal untuk membuka kita punya cakrawala berpikir bahwa ternyata dunia digital di Malaysia sungguh-sungguh luar biasa. Ini data yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, semua Anda bisa buka dari website ini. Nanti saya akan kasih website-nya. Lalu next kita akan lihat data ini melaporkan lagi bagaimana perkembangannya. Selama 1 tahun terakhir kita tahu kita berada dalam pandemik COVID-19. So, ternyata Malaysia cukup aktif memproduksi babies ya, banyak memproduksi bayi ya. Populasi Malaysia bertambah dari Januari 2020 to Januari 2021 sebanyak 413.000 ya. 413,000 babies. Praise the Lord ya. Dan pertumbuhan
handphone. Nah, ini agak aneh ya. Malaysia saya melihat kondisinya agak aneh. Ya, pertumbuhannya tidak terlalu besar, malah berkurang. Saya nggak tahu kenapa, tetapi jumlah yang menggunakan mobile connection berkurang. Ya, dari Januari 2020 ke Januari 2021. Sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Indonesia naik. Tetapi yang di sini kita mau lihat, pengguna internet itu naik. Yang menggunakan internet itu naik 2,8%. Sebanyak 738.000 orang yang baru menggunakan internet. Dan yang amazing adalah apa? So, kepada 3 uskup di tempat ini adalah yang terjadi di negara Anda, ya. Ada 2 juta manusia yang baru menggunakan sosial media. Ya, ini adalah angka yang fenomenal. Pengguna media sosial bertambah 2 million. Next, saya akan bahas lagi. Setelah itu kita lihat ya, saya akan banyak skip ya nanti ya, saya akan banyak skip. Oke, ini karena reportnya terlalu detail nanti Anda bisa baca di rumah. Oke. Device ownership. Oke, kita lihat ya, kepemilikan device ya yang menggunakan mobile phone any type itu 99,2%. Yang menggunakan smartphone 99,2%. Yang non smartphone-nya hanya 9,7%. Ya, pengguna laptop banyak sekali di Malaysia. 75,8%. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia tidak sebanyak ini, tidak sebanyak di Indonesia. Tidak sebanyak di Malaysia. Ya, menggunakan tablet ada 32,3%. Lalu ada juga yang menggunakan TV streaming, ya, TV streaming untuk nonton itu 10,4%. Game konsol itu 17,9%, smart home device dan smartwatch and virtual reality ada angkanya. Saya skip lagi, saya percepat. LinkedIn audience overview saya skip, Snapchat, Twitter, mobile use, saya akan skip ya, karena saya akan mau highlight sesuatu yang menarik saja ya. Oke, lihat ini. Orang Malaysia menggunakan mobile apps itu chat apps sebanyak 97,3% menggunakan chat apps. Social networking 97.5%, entertainment 89.7%, music apps 55.2%, game apps. Wow, ini orang Malaysia suka main game ya. Para belia suka main game ya. Lalu shopping, wow, ini amazing. Malaysia is bigger than Indonesia in shopping, ya. Selamat, Anda memang suka shopping, good. Map, untuk map 80%, Indonesia sangat sedikit. Banking and financial service apps 55.7%, wow, keren ya. Big ya, the number. Health, fitness and nutrition apps 31, okay, good. Dating and friendship apps ya ada 11% di sana. Oke, lalu data apa lagi yang kita bisa lihat dari Global Web Index ini? Oke, lihat sini ya. Ranking active users untuk mobile application. Ternyata orang Malaysia itu nomor 1 adalah yang paling aktif itu WhatsApp, kedua Facebook, ketiga adalah Facebook Messenger, Instagram, and yang kelima Shopee. Wow, ya, ini adalah data. Ya, ini adalah data yang kita bisa lihat. WhatsApp menjadi nomor 1, kedua Facebook, ya, Instagram keempat. Ya, ini coba terima dulu datanya. Nanti kita akan bicara banyak tentang data-data ini di bagian belakang webinar ini. Lalu selama 1 tahun yang paling banyak di-download, the most download apps, ya, in a year for Malaysian is number 1 TikTok. Ya, TikTok. Number 2 WhatsApp, Facebook, and Shopee. Number 5 Telegram. Ya, Telegram sekarang sudah mulai lebih famous ya, sudah mulai growing. Oke, let's see. Oke, data, dia ada data. Consumer spend. Wow, ini ya. Banyak orang mau belanja, mau spend the money. Itu nomor 1 untuk di Bigo Live.
Wow, Malaysia, you are amazing, ya. Amazing countries. Be Go Live. Number 2 Facebook. Number 3, what is it? El Lviv. Ya. Alive ya. Oke, Alive. Oke. Lalu apa lagi? E-commerce. Ya, oke. Saya akan skip e-commerce. Nanti Anda baca sendiri. Saya akan shopping. Google Shopping, top queries. Ternyata paling nomor 1 dicari untuk shopping adalah Shopee. Ya, nomor 2 adalah Samsung. Number 3 iPhone. Number 4 shoes. Number 5 Huawei and then so on. Ya, oke. Ini orang Malaysia ternyata suka shopping. Lalu kita lihat lagi data apa lagi kita bisa lihat. Saya akan online taksi, online food, digital marketing. Oke ya. Let's see more information. Ya, dari data itu, saya akan skip ke bawah. So, conclusionnya adalah, nah ini, Anda bisa baca ya. There were 28 million social media users in Malaysia in January 2021. Ini adalah jumlah yang besar. Dan banyak sekali belia-belia kita, anak muda kita berada di dalam sana. Dan jumlah pengguna sosial media Malaysia meningkat 2 juta orang dalam 1 tahun karena pandemi COVID-19. Nah, teman-teman semua, mari kita coba lihat dari ini berarti ternyata ladang pelayanan yang baru sudah Tuhan buka. Tuhan sudah menyediakan buat Anda sekalian dan saya satu ladang pelayanan yang baru, yaitu di mana? Di sosial media, di dunia digital. Nanti kita lihat. Sekarang saya akan balik lagi ke materi saya. Mari sekarang kita lihat, setelah tadi kita melihat bagaimana digital world in Malaysia, saya sekarang akan mulai masuk ke dalam bahannya. Matius bab 28 ayat 19-20 mengatakan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, teman-teman semua yang ada di Malaysia, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia take off, go to heaven. Sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Good news atau kabar baik buat kita semua adalah apa? Dengan adanya dunia digital, apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, hari ini itu akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena ada sosial media. Karena kita sekarang hidup di dunia digital. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau menjadi salah satu mitra atau partner dari Tuhan untuk boleh menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Atau Anda hanya mau menjadi penonton? Atau Anda hanya mau menjadi partisipan? Hanya menjadi attendees? Atau Anda mau menjadi the player? So, kita lihat bagaimana Malaysia dalam 1 tahun 2 juta manusia menjadi pengguna sosial media. Itu adalah ladang pelayanan kita. Teman-teman semua, Yesus mengatakan tadi apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Please take a look of this picture. Ya, di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan menyertai kita tuh sampai akhir zaman. So, sudah pasti Tuhan pun menyertai kita di zaman era digital hari ini. Yang setuju sama saya semua boleh lambaikan tangan. Setuju ya?
Tuhan menyertai kita. Setuju? Setuju ya? Wow, amazing. Bahkan di dalam dunia digital pun Allah menyertai kita. Tetapi problemnya di hadapan kita berhadapan ada 4 tipe manusia berhadapan dengan teknologi. Ada 4 jenis manusia. Oh ya, by the way, before I continue, sebelum saya melanjutkan, saya mau memberitahu satu hal. Teman-teman semua, don't you worry, be happy. I will share this PowerPoint. I will share my content, okay, my webinar content to all of you. Saya akan share, saya akan kasih kepada Sister Daria konten saya. Jadi teman-teman semua, just sit down, relax, and hear my voice, and write down, menulis apa saja yang tidak ada di dalam slide, karena slide akan saya share. Oke? Oke? Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Semua dapat bahannya ya. Ada 4 tipe manusia berhadapan dengan teknologi. Manusia tipe yang pertama adalah saya sebut antik, orang antik, yang mengatakan bahwa teknologi itu adalah sesat, teknologi itu adalah iblis. Ya, oke. Someone sharing ya, oke, stop sharing. Oke, ya, ada yang mengatakan bahwa teknologi itu menyesatkan. Ya, tentu saja saya tidak berharap ada orang seperti itu di Malaysia, terutama ini orang-orang Katolik di Malaysia. Tapi ada di Indonesia banyak, mungkin di Malaysia tidak ada ya Bapak Uskup ya. Tapi di Indonesia ada orang-orang yang mengatakan bahwa teknologi is iblis gitu ya, evil. Teknologi itu membuat saya jauh dari Tuhan. Teknologi itu membuat saya jadi saya nggak mau sentuh teknologi. I will not touch the technology. I will not touch digital world. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tipe unik. Kalau tadi antik, ini unik. Dia tidak mengatakan bahwa teknologi itu adalah evil. Dia tidak mengatakan bahwa teknologi itu sesat. Tapi dia mengatakan teknologi itu sulit. It's not for me. Biasanya ciri-ciri orang yang kedua ini adalah apa? Begitu diajak, hayo. Misalnya ya, Sister Daria atau Father Nick mengajar, hayo kita ikut kursus evangelisasi pribadi, ayo ikut. Tapi semua kita belajarnya lewat Zoom. Apa Sister? Zoom? Oh no. Oh Zoom no. So nanti saja, saya ikutnya nanti. Setelah pandemi berakhir baru saya ikut Sister ya. Kalau online, oh no, it's not for me ya. Zoom terlalu susah ya. Zoom terlalu sulit. Ini tipe-tipe orang seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ada tipe orang yang manusia ketiga. Manusia yang ketiga mengatakan bahwa teknologi itu tipe yang manusia yang eksentrik. Yaitu manusia yang justru membuat dengan adanya perkembangan teknologi, fokus hidupnya hanya kepada dunia digital ini gitu loh. Hidupnya selalu ada di sini, ya. Karena dia terlalu menjadi korban teknologi. Dia menjadi lupa bahwa dia punya keluarga. Dia lupa bahwa dia harus bersosialisasi secara normal. Orang-orang ini hidupnya tidak bisa lepas dengan gadget. Wow, every day, every time, every minute, every second, holding his or her mobile phones, ya, texting, browsing, wow, ya, the whole day. Can you imagine? Ini adalah tipe orang yang ketiga, eccentric. Orang yang justru menjadi, menurut saya, ini adalah korban. Dia menjadi korban teknologi. Dia masuk ke dalam teknologi dan dia tidak memiliki hikmat untuk dapat memfilter, untuk dapat memilah-milah it's good or it's bad, gitu ya. Ini baik atau buruk. So, teman-teman semua, apa yang kita mau? Kita nggak mau menjadi tipe orang antik. Kita nggak mau menjadi orang yang unik. Kita nggak mau juga jadi orang yang eksentrik. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita semua menjadi orang yang baik.
Menjadi orang yang baik itu menjadi orang yang seperti apa? Orang yang mampu melihat teknologi bahwa teknologi adalah suatu sarana untuk saya dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Orang baik selalu melihat bahwa ada Allah hadir di dalam hidup kita melalui teknologi. Orang baik selalu dapat melihat bahwa lewat teknologi ini saya mampu menyenangkan hati Tuhan. Saya harus bisa berbuat sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang mau jadi orang baik di sini? Boleh angkat tangan. Mau jadi orang baik? Mau jadi orang baik ya? Ya, oke. Archbishop di sini melihat. Jadi lihat ya Bapak Uskup ya. Semua umatnya mau jadi orang baik. Jadi silakan Sister Daria, Father Nick, Bapak Uskup, kalau buat acara, buat dibikin di Zoom, buat di online. Saya yakin mulai malam hari ini ke depan akan banyak orang-orang yang, Father, Sister, come on, give me more program ya. Karena apa? Karena kita mau jadi orang yang baik. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan lewat dunia digital. Amin. Oke, sekali lagi saya mau tanya, Malaysia apa kabar malam hari ini? Wow, amazing. Yes. Oke, next ya, kita lanjut ya. Oke. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan saja. Ini ada sebuah ayat yang begitu sangat terkenal ya, the famous verse ya, yang mengatakan Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Ayat ini mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya yakin, dan saya mau memotivasi teman-teman semua. Lewat ayat ini cuma mau mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk juga di dalam teknologi, termasuk di dalam dunia digital. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, tepuk tangan. Semua boleh ya, tepuk tangan buat Tuhan, karena Allah turut bekerja di dalam dunia digital. Dan Dia membutuhkan kita. Allah membutuhkan Anda dan saya untuk menjadikan dunia digital sungguh-sungguh ada kingdom of God di sana. Ada Allah yang meraja. Next dulu ya. Saya suka sekali dengan orang satu ini ya. You know, siapa dia? Ya. Mungkin Archbishop John Wong jauh lebih mengenal ya. Oke, beliau adalah paus kita, Bapak Pope Francis, yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah paus yang sungguh-sungguh Bapak pemimpin kita yang sungguh-sungguh apa ya? Digital minded, you know, digital minded. Dia punya Twitter. Saya follow, saya one of his follower ya di Twitter, karena saya suka sekali mengikuti setiap tweet yang disampaikan oleh Pope Francis. Walaupun saya tahu mungkin yang mengelola Twitternya mungkin seseorang ya, tapi saya tahu apapun yang dalam konten Twitter itu adalah apa yang ada dalam hati Pope Francis. Pope Francis pernah mengatakan bahwa di dalam sebuah tahun 2015, dalam sebuah acara gitu ya, justru dia mengatakan bahwa Pope Francis called the web a gift from God when used properly. Can you imagine? Our Holy Father mengatakan sendiri bahwa dunia digital, bahwa internet adalah sebuah hadiah dari Allah ketika digunakan dengan semestinya, dengan sepantasnya, digunakan dengan sepatutnya, pada porsi yang tepat. So, teman-teman semua, kalau seorang Pope Francis, ya, seorang yang mungkin kalau kita lihat Pope Francis sudah tua, tetapi pemikirannya dan hati
hatinya itu seperti anak-anak belia. Beliau mau ya belajar teknologi. Beliau mau menggunakan dunia digital ini menjadi the new evangelization tools gitu ya. Suatu alat untuk evangelisasi yang baru. Teman-teman semua, kita bersyukur kita punya Bapak Paus yang seperti itu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita mampu seperti yang dikatakan oleh Pope Francis? Adalah sebuah hadiah dari Allah ketika internet, ketika dunia digital digunakan secara proper. Caranya kita harus punya mindset, ini adalah menjadi salah satu ayat pegangan buat kita semua. Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Di situ ada titik 2 ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan saya yakin ayat ini juga sudah dipersiapkan untuk Anda dan saya, supaya malam hari ini kita semua dibukakan mata hati kita, bahwa ternyata Allah kita atau firman Tuhan itu selalu relevan di dalam setiap kehidupan manusia. Di zaman digital ini ternyata ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ribuan tahun yang lalu masih relevan. Ketika kita menghadapi dunia digital, dunia internet, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi Rasul Paulus mengajak, yuk kita mau berubah melalui pembaharuan budi. Ketika kita mampu tidak serupa dengan dunia dan berubah, maka kita akan mampu membedakan mana kehendak Allah. Dan ternyata kehendak Allah itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So, kalau begitu, setiap kali Anda buka internet, setiap kali Anda bermain sosial media, sebelum Anda browsing, sebelum Anda ketik, sebelum Anda posting, think first. Pikir. Baik tidak? Kedua, berkenan kepada Allah atau tidak? Yang ketiga, sempurna atau tidak? Sempurna dalam arti apakah kita tetap menjaga kualitas hidup kita sebagai seorang anak Allah. Karena mohon maaf, saya tidak cerita di Malaysia, saya cerita di Jakarta, saya cerita di Indonesia. Banyak orang mengaku I am Christian, I am the son of God, gitu ya. I am the follower of Jesus. Tetapi hanya sebatas identity. Tapi tidak punya quality. So, sebelum Anda bermain internet, sebelum Anda browsing, sebelum Anda melakukan apapun, please think first. Baik, berkenan kepada Allah, quality. Amin. Dan orang yang seperti itu artinya adalah orang-orang yang dewasa. Setuju ya? Orang yang dewasa. Orang yang punya kehidupan rohani yang sungguh-sungguh mengagumkan. Dewasa. Dan orang dewasa akan melihat segala sesuatu yang terlihat buruk, itu akan terlihat ada Tuhan di balik setiap peristiwa yang buruk. Oleh sebab itu, saya membuat sebuah singkatan dari pandemi. Pandemi itu singkatan apa? Panggilan kedewasaan melalui iman. Asik ya. Siapa yang setuju boleh lambaikan tangan ya. Cuman orang yang dewasa, cuman orang yang mampu tidak serupa dengan dunia ini, mampu melihat bahwa yes Lord, pandemi adalah ternyata merupakan panggilan kedewasaan melalui iman. So, kalau nanti pandemi ini berakhir,
Lalu kualitas hidup rohani Anda masih sama seperti dulu sebelum pandemi, Anda yang rugi, betul? Ya, sebab justru Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam pandemi ini untuk mengajarkan Anda dan saya untuk menjadi lebih dewasa melalui iman. Amin. Amin ya. Daripada ngantuk ya, saya akan mempersembahkan sebuah lagu buat Anda. Mau? Siapa mau mendengar saya nyanyi? Siapa mau mendengar saya nyanyi? Boleh, Pak. Saya mau. Nggak mau ya? Oke. Mau. Ya, oke. Bapak Uskup mau, dia bilang ya. Oke. Ada satu buah lagu, saya suka sekali lagu ini ya. Walaupun mungkin kata orang lagu ini kurang terkenal untuk orang-orang Sabah, tapi it's okay lah. Saya bilang saya mau menyanyi lagu ini buat teman-teman yang ada di Sabah ya. Mungkin bahasanya bahasa Kadasan Dusun. Ya, di sini saya tahu banyak orang-orang berbahasa Kadazan. Ya, satu lagu buat Anda ya, lagu berbahasa Kadasan Dusun. I love this song. I don't know why gitu ya. Tapi karena dari lagu ini saya sungguh-sungguh ya ini pandemi ini panggilan kedewasaan melalui iman. Can you imagine kalau tidak ada pandemi, tidak ada cerita Tony Chen bicara di Sabah, betul nggak? Ya kan, kita bersyukur ya. Kalau nggak ada pandemi nggak ada loh. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu. Kalau tidak ada pandemi, tidak ada orang Malaysia hari ini duduk di Zoom berjam-jam hanya untuk mendengarkan orang dari Jakarta berbicara. Ya, karena ini Tuhan mau punya cara buat kita untuk kita mau lebih dewasa di dalam iman. Oke, satu lagu buat Anda semua. Oke, mudah-mudahan saya benar ya pronunciation-nya ya. Oke. Lagu buat Anda semua. Oke. Mogun Siko Yahai. Yang bisa ikut nyanyi ya, sambil mic-nya tetap di mute ya. Mogun Siko Yahai dia Tuhan, ngawi kosyananu kuloma idahai mamarayo yahai ingaran olidan hiti koposiyondahai soira soroku ngawiwi non soinu soira soroku ngawi kosyananu mogun siko yahai ngaranu kasari ikona wodahai soira soroku ngawiwi non soinu soira soroku ngawi kosyananu mamarayo yahai ngaranu kasari gisom sogi gisom. Semua boleh lambaikan tangannya. Mari kita puji nama Tuhan. Oke. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Mogun siko yahai dia Tuhan, ngawi kosyananu kuma idahai mamarayo yahai ingaranmu piano hit olidan hiti koposiyondahai soira osoroku winsananu mogun siko yahai ngaranu kasari idana wodahai soira osoroku ngawiwi
non soinu soira osoroku ngawi kosiananu mamarayo yahai ngaranu kasari gisongso gigiso osoroku ngawi non soinu soira osoroku ngawi kosiananu mogun siko yahai ngaranu kasari igina wodahai soira osoroku ngawi non soinu soira osoroku ngawi kosiananu mamarayo yahai ngaranu kasari gisongso gigiso ngaranu kasari gisongso gigiso mamarayo yahai ngaranu kasari gisongso gigiso. Boleh berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Wow. Luar biasa ya. Inilah ya, kalau nggak ada pandemi saya nggak bisa begini-begini nih ya. Luar biasa ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, tadi sebenarnya ada saya salah memutar lagunya ya. Tadi sebenarnya saya sudah siapin lagunya, tetapi saya putar yang ada vokalnya. Tapi it's okay ya, mohon maaf ya Bapak Uskup ya. Nanti saya nyanyi lagi. Baik, kita sekarang akan lanjutkan buat pengajaran kita, apa yang kita mau belajari pada malam hari ini. Oke. Saya akan mulai ya. Oke, sebentar. Wow, habis ini ya. Lumayan juga. Baik, saya akan mulai lagi. Ya, tadi kita sampai di sini ya, bahwa pandemi ini adalah panggilan kedewasaan melalui iman. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan lanjut. Saya mau kembali masuk ke dalam segmen berikutnya, di dalam bahan saya. Ternyata kekuatan teknologi mau tidak mau atau suka tidak suka memang mengubah pola hidup kita, ya, mengubah pola hidup manusia. Pola hidup apa saja yang berubah dari gara-gara teknologi ini? Saya mencatat setidaknya ada 3 yang berubah. Ya, ini yang terpenting yang berubah, yang begitu sangat mengubahkan. Yang nomor 1 adalah communication. Pola komunikasi kita berubah, betul ya. Yang kedua adalah pola information atau informasi. Yang ketiga adalah pola edukasi. Ya, teman-teman semua, ini kita mau bahas satu persatu. Bagaimana ternyata pola hidup manusia berubah, terutama pola berkomunikasi manusia berubah karena teknologi. Kita akan lihat satu persatu, saya akan bahas. Komunikasi. Bagaimana caranya supaya kita mampu untuk menanggulangi, bagaimana cara kita berkomunikasi supaya kita tetap itu tadi ya, supaya kita menjaga quality, kita menjaga quality kita. Jadi kita tidak hanya saja menjadi seorang Katolik yang punya identity, tapi punya quality. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam media sosial? Bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam dunia digital? Ya, saya boleh minta tolong Sis Elni, halo, our moderator tonight, mungkin boleh membacakan apa yang tertera di layar. Silakan. Efesus bab 4 ayat 25 sampai 32. Baik, Pak. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu rahmah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kembali kepada Pak Tony. Oke, terima kasih Sis Elni. Wow, luar biasa ya. Di sini kita belajar. Belajar bahwa ternyata yang saya katakan tadi, firman Tuhan di dalam kitab suci kita sangat-sangat relevan di dalam dunia digital. Rasul Paulus sudah mempersiapkan kepada kita semua malam hari ini. Bagaimana di dalam dunia digital itu kita semua diminta untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ayat 5, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Berapa banyak hari-hari ini orang di sosial media sangat mudah terpengaruh karena berita hoax. Tahu hoax ya? Berita bohong, berita palsu. Berapa banyak? Tapi mari kita berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini ada sesuatu yang sangat unik juga ya. Di Indonesia itu, oh ya sama mungkin seperti di Malaysia, karena kita semua adalah WhatsApp lovers gitu ya. Suka dengan aplikasi WhatsApp dan banyak sekali grup. Ya, begitu mendapatkan sebuah informasi tanpa dicek kebenarannya terlebih dahulu langsung disebar. Ya, misalnya dapat dari WhatsApp grup 1, dia share ke WhatsApp grup yang 2, 3, 4, 5 ya. Lalu ternyata itu adalah berita bohong, berita dusta. Lalu apa yang terjadi? Ketika tahu bahwa itu berita bohong, lalu oh sorry, yang tadi hoax. Sorry ya, yang tadi tolong dilihat saja itu hoax. Ya, mari kedua, dosa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita, yuk yang tadi. Ya, saya langsung skip saja ke sini ya. Jadi dari ayat tadi itu yang ayat 25 dikatakan jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah untuk marah. Seperti yang kita tahu kan, begitu kita membaca satu berita atau satu pesan, tanpa kita sadari ada satu emotion, ada satu anger, ada satu kemarahan yang seringkali muncul di dalam hidup kita. Kesal. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mau menghadirkan Kingdom of God di dalam digital age ini, kita harus menjadi orang yang panjang sabar, harus punya penuh kasih, sehingga tidak mudah terpancing emosi. Karena memang betul, kadang-kadang kita mudah terpancing emosi. Lalu yang ketiga Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-29 sampai 31, ucapkanlah kata-kata yang positif dikatakan. Kita lihat ayatnya di mana? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Saudara, di sini Rasul Paulus sudah menyiapkan kepada kita, mari kita mengucapkan kata-kata yang positif selama kita berada di dalam dunia digital ini. Jangan selalu nggak tahu di Malaysia seperti apa ya, tapi di Indonesia itu banyak orang kena kasus karena hate speech. Saya nggak tahu apakah undang-undang di Malaysia sudah ada ya, karena di Indonesia baru saja dilegalkan. Orang yang hate speech itu bisa langsung ditangkap oleh polisi ya, langsung masuk ke jail atau penjara. Ucapkan kata-kata yang positif. Kalau bisa kalau dimungkinkan yang membangun dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang keempat dikatakan di sana di ayat yang ke-32, ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Ya, coba kita lihat, nggak usah jauh-jauh. Saya lihat di sini banyak yang suka main Facebook, main Instagram, TikTok. Lihat bagaimana kata-kata yang pernah kita sampaikan. Apakah kata-kata yang ramah? Apakah penuh kasih mesra? Apakah ada saling pengampunan di sana? Mohon maaf, banyak saya melihat orang-orang Katolik menggunakan sosial media itu curhat. Nggak tahu ya, bahasa Malaysia apa curhat itu? Kayak express the misalnya broken heart gitu ya, broken heart, disappointed, and then dia cerita ya, wah curahan hati ya, curhat betul curahan hati ya. Dia mencurahkan perasaannya itu dengan gaya bahasanya ya, bahwa semua orang harus tahu, semua orang di dunia harus tahu bahwa dia sedang broken heart gitu kan, sedang sakit hati, sedang patah hati. Waduh ya, ini tidak penuh kasih. Nah teman-teman, ini sebuah ajakan dari Rasul Paulus, bagaimana di dalam komunikasi kita juga harus menjadi orang yang dewasa. Yang setuju sama saya kasih jempolnya dulu ke videonya. Setuju? Mau jadi orang dewasa? Setuju ya? Apa kabarnya malam hari ini Malaysia? Wow, amazing ya. Nah seperti itu ya, harus semangat. Yang kedua, kita mau melihat dari sisi information. Apa yang kita mau sama-sama lihat? Bahwa ternyata gara-gara digital ini, ya ada sesuatu yang baik juga ya. Sesuatu yang baik, dan diantaranya adalah apa? Informasi itu sangat cepat, betul? For example begini, saya punya seorang idola ya, pemain sepak bola. Saya suka nonton sepak bola. Bermain game pun saya bermain Pro Evolution Soccer. Saya suka bermain sepak bola ya. Dan pesepak bola yang menjadi andalan saya itu adalah Cristiano Ronaldo ya. Semua orang tahu dia ya. Orang Portugal, dan sangat bagus sekali dia main bola kaki. Dan saya follow Instagramnya. Yang amazing apa? Karena saya follow Instagramnya, one of his follower gitu ya. Jadi apapun yang Cristiano Ronaldo lakukan tadi pagi, saya sudah bisa tahu siang hari ini, betul? Petang hari ini saya sudah tahu. Ketika pagi Cristiano Ronaldo, let's say dia pergi makan bersama dengan anak istrinya di suatu restoran, petang ini saya bisa langsung tahu karena kecepatan informasi. Anda membayangkan tidak apa yang terjadi kalau zaman dulu Bunda Maria bersama dengan Santo Yusuf, bersama dengan Yesus lahir di zaman digital. Kira-kira seperti apa? Informasinya pasti akan lebih cepat, setuju nggak? Saya akan membawakan sebuah video buat Anda. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, tapi ini cukup memberkati kita. Inilah yang terjadi kalau Natal, malam kelahiran Tuhan Yesus, diberitakan lewat sosial media. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears.
Wow. Amazing ya. Itu adalah sebuah berita kelahiran Yesus yang dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang kreatif, bagaimana mencoba untuk mau membuat Kingdom of God in a digital age. Dan saya yakin kalau dunia digital sudah ada 2000 tahun yang lalu, mungkin kejadiannya sama ya. Santo Yusuf akan membuat status dan lain sebagainya itu ya. Tapi oke, kita lihat ya, kita happy nggak melihat video itu? Siapa happy melihat video itu? Boleh kasih respon, siapa happy? Semua happy ya melihat video itu ya? Bagus? Bagus ya? Bagus, saya pun senang sekali. Kenapa? Ternyata lewat hal yang sederhana, kita mampu menjadi berkat di dalam dunia digital. So praise the Lord. Untuk orang yang membuat video tadi, kita lebih sungguh-sungguh merasakan bahwa yes, Tuhan begitu sangat-sangat hadir lewat dunia digital. The kingdom of God is within us. Amin. Teman-teman semua, kita akan langsung lanjut lagi. Bicara mengenai informasi, ternyata banyak dari orang Katolik, khususnya belia ya, orang-orang muda kita, itu yang mohon maaf, mereka menjadi korban. Mereka hanya menjadi penikmat atau korban dari segala konten-konten negatif atau negatif konten yang ada di dalam internet. Oleh sebab itu panduannya buat kita semua adalah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 8 mengatakan apa? Supaya kita punya informasi, kita mempunyai filtering system di dalam hidup kita. Bagaimana kita menyerap informasi yang masuk? Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang saya suka dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan masih relevan di dalam dunia digital. Teman-teman semua, kalau sebelum Anda membuat sesuatu atau mencari informasi sesuatu, Anda mau mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan dari dunia digital, dari dunia internet, dari web, jadikan ayat ini menjadi dasar buat hidup kita. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Kalau Anda mendapatkan sebuah informasi, cek dulu, cek and recheck. Apakah ini benar? Apakah mulia? Apakah adil? Apakah suci? Apakah ini semua sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan itu ada? Tolong ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada belia-belia di gereja kita dimanapun mereka berada. Jangan sampai anak muda kita hanya bisa menjadi korban dari negatif konten yang ada di internet. Kita harus tanamkan fondasi ini supaya mereka punya filtering system dalam hidup mereka. Amin. Ini kita butuh. Oleh sebab itu, teman-teman semua, saya ingin memberikan sebuah tips, ya. Think rules. Sebelum Anda think. Dan ternyata think itu ada singkatan. Yang pertama true. Apakah sesuatu yang kita terima ini adalah suatu kebenaran? Lalu apakah informasi itu helpful, membantu kita, menolong kita? Apakah itu membuat kita terinspirasi, inspiring? Apakah itu necessary atau penting buat hidup kita? Dan apakah itu merupakan suatu kebaikan? Jadikan think rules ini menjadi suatu indikatornya dalam kita menghidupi kehidupan kita di dalam dunia digital, khususnya dalam dalam informasi. Think.
Kalau ada sesuatu informasi yang pada akhirnya membuat kita hidup dalam ketakutan, yang pada akhirnya membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, stop. Dan minta Tuhan, saya tidak mau hidup dalam ketakutan, saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Cari Allah, cari kingdom of God di dalam dunia digital. Ya, think. Lalu berikutnya, saya akan masuk lagi ke yang bagian yang ketiga, education. Nah teman-teman, di dalam bidang edukasi ini penting juga. Bahwa ternyata dengan kehadiran dunia digital, perkembangan teknologi mengubah cara kita belajar, mengubah cara kita untuk mendapatkan suatu ilmu. Betul ya? Kalau dulu kan ilmu didapatkan belajar public speaking, orangnya harus datang gitu ya. Mungkin kalau bisa dibayangkan ya, kalau public speaking diadakan di Sabah, mungkin Anda harus menyiapkan tiket buat seorang Tony Chan pergi gitu ya. Oke, harus menyiapkan hotel atau penginapan gitu ya. Betul? Harus membawa makanan buat Tony Chan, membeli makanan. Hari ini kita belajar hanya modalnya Zoom. Betul? Tidak perlu tiket, tetapi Tony Chan bisa menjadi berkat buat teman-teman di Sabah. Tony Chan bisa menjadi berkat buat teman-teman di kota Kinabalu. Cara kita belajar pun berbeda. Oleh sebab itu, kita juga perlu punya satu dasar firman Tuhan untuk supaya kita mampu untuk bisa menangkal ini semua gitu ya, atau belajar ini semua. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajarkan tentang 3 target edukasi lewat teknologi. Bahwa artinya begini, yes, kita bisa belajar apapun lewat teknologi, lewat internet kita bisa belajar apapun, betul. Tapi tolong jangan pincang ya. Ada 3 target. Untuk orang Katolik itu kita mau untuk supaya targetnya kita mampu sama-sama belajar, grow in truth. Yang kedua, kita mau grow in competence. Dan yang ketiga, kita mau grow in care. Amin. Mari kita gunakan perkembangan teknologi, mari kita gunakan segala apa yang sudah Tuhan siapkan lewat dunia digital ini untuk kita sama-sama bertumbuh nomor 1 di dalam kebenaran. Grow in truth. Yang kedua, mari kita juga mau bertumbuh dalam keahlian, dalam skill. Saya senang bisa melayani teman-teman dari Sabah untuk belajar sama-sama online public speaking. Ini salah satu bertumbuh dalam keahlian, grow in competence. Dan yang terakhir, jangan lupa lewat teknologi Tuhan juga memanggil kita untuk bertumbuh di dalam kepedulian, grow in care. Karena ini merupakan salah satu ciri the quality of Christianity. Artinya kualitas seorang Kristen pengikut Kristus itu adalah peduli, penuh kasih, ada kemurahan hati. Amin. Nah, dari 3 hal ini masing-masing ada ayatnya yang menjadi dasarnya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah grow in truth. Santo Petrus kali ini berbicara kepada kita, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wah, luar biasa ya. Tadi kita banyak membahas Rasul Paulus ya. Ternyata surat Rasul Petrus pun relevan di zaman digital. Sebagai seorang Katolik, kita harus punya semangat grow in truth. Bagaimana dunia digital, dunia internet mampu membuat kita sama seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan segala sesuatu yang rohani. Saya berdoa dan saya berharap acara webinar malam hari diikuti hampir 700 partisipan, 700 partisipan sebetulnya, almost. Tolong, jangan cuman kalau perbicaranya seorang Tony Chan saja.
Saya mau kalau Sister Daria yang membawakan, Father Nick membawakan, Zoom bisa selalu penuh. Amin. Karena orang-orang Sabah, orang-orang Malaysia khususnya, ya, mau sama seperti bayi yang baru lahir. Orang bayi baru lahir itu selalu apa ya? Selalu thirsty ya, haus akan yang namanya air susu yang murni. Sama. Kita pun harus selalu haus akan yang namanya kebenaran. Mencari ada apa? Ada retret online kah? Apakah ada apa? Webinar tentang pembahasan kitab suci? Ada sekolah evangelisasi pribadi atau apapun itu? Harus selalu mau haus mengikuti acara-acara seperti itu. Seperti contohnya, mari kita lihat ya, ini contoh-contoh saja ya, ini contoh-contoh ya. Ada CAP online. Wow, dulu kita nggak pernah berpikir ya mengadakan kursus evangelisasi pribadi online, itu nggak pernah kepikir. Tapi ternyata bisa, ya kan? Betul nggak? Nah, kita harus mau selalu mencari yang model seperti ini. Banyak. Atau kita mau, ini salah satu session saya ya. Saya seringkali dipanggil untuk membawakan rekoleksi atau retreat gitu ya. Nah, ini salah satunya. Dulu kita mana pernah berpikir bagaimana membuat sebuah acara rekoleksi atau retreat yang online gitu loh. Ternyata bisa. Dan banyak. Cuman problemnya adalah kita mau atau tidak. Ya, teman-teman semua, ini salah satu contoh. Nah, berikutnya, saya lanjut lagi. Yang kedua, bertumbuh di dalam keahlian. Di sini kita mau sama-sama melihat dari Efesus bab 4 ayat 11 sampai 5. Dan ialah, artinya Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teman-teman, sebagai seorang Katolik yang sejati adalah seorang yang selalu haus juga untuk terus bertumbuh di dalam kompetensi. Itu makanya kalau Anda sekarang di masa pandemi ini tidak belajar sesuatu, tidak ada skill baru yang Anda miliki, tidak ada sesuatu yang baru yang membuat Anda menjadi lebih pandai, 100% itu adalah kesalahan Anda. 100% itu adalah kelalaian Anda. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu lebih dari 1 tahun ini di masa pandemi untuk kita belajar bertumbuh di dalam keahlian, terutama di dalam dunia digital. Makanya saya angkat topi, salut. Saya belajar tentang satu kerendahan hati dari seorang Sister Daria. Boleh tepuk tangan belum buat Sister Daria ya? Wih, Sister Daria itu kalau nggak ada dia, saya nggak akan bicara malam hari ini di sini loh. Ya, kenapa? Sangat apa ya? Sister Daria itu memberikan kepada saya inspirasi kerendahan hati yang sejati. Buat saya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memberikan pengajaran buat Sister Daria mengenai online public speaking. Karena seharusnya dia yang ngajarin saya. Seorang biarawati mau belajar dari seorang awam, laki-laki yang masih muda, jauh lebih muda dari usianya, dan dia mau mengikuti semua rangkaian acara public speaking yang saya adakan. Saya katakan, ini kerendahan hati yang sejati yang diteladankan oleh seorang Sister Daria.
Jujur, sister, saya ngomong sama sister baru malam hari ini saya terbuka. Malam itu ketika saya tahu bahwa ada seorang suster dari Malaysia mengikuti pelatihan saya, malam hari itu saya menangis di hadapan Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga Kau mengirimkan seorang biarawati mau belajar mengikuti kursus online saya. Unbelievable. Dan ternyata Tuhan mau mengajarkan bahwa ternyata saya selama ini sombong, bahwa selama ini saya kurang rendah hati. Dan lewat sosok Sister Daria itu sungguh-sungguh mengubahkan saya. Jadi saya mau mengatakan thank you very much Sister Daria. Mungkin Sister banyak belajar dari saya tentang public speaking, tapi saya belajar banyak dari Sister bicara mengenai apa? Kerendahan hati. Karena Sister dengan segala kesibukannya, dengan segala hal pelayanannya masih mau bertumbuh bertumbuh di dalam keahlian, grow in competence. Ini kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Praise the Lord. Teman-teman semua, sekarang itu udah banyak sekali ya kursus piano pop online untuk pemula, wow, lewat Zoom. Online. Coba ya. Makanya kalau Anda tidak menggunakan kesempatan dunia digital ini dengan baik, khususnya para belia, halo para belia di tempat ini, halo. Ya. Come on. Tuhan memberikan kepada Anda dunia digital yang begitu sangat luar biasa. Anda bisa banyak belajar banyak hal di dunia digital. Belajar musik. Belajar bernyanyi. Bisa, sangat bisa. Bahkan gak cuma itu, bahkan Anda yang gak bisa berenang sekarang bisa, bayangkan. Can you imagine? Learn swim online by Zoom, how come? It happened, man. Ya, ini di Singapura. Ya, di Singapura. Mereka membuat online learning by Zoom, swimming. Bisa. So, nothing impossible. Ketika ada kingdom of God in web, ketika ada kingdom of God in digital world, nothing impossible. Amin. Semua bisa. Cuman problemnya sometimes apa? Kita punya ego. Kita terlalu sombong. Ini pelatihan yang saya buat juga. Orang bilang, bagaimana bisa Bro Tony menjadi worship leader online? Bisa. Tadi kita bisa mendengar ya, Bro Sylvester bisa menyanyi dengan begitu sangat baik. Ya, bisa kan? Cuman problemnya, Anda mau atau enggak? Public speaking, salah satu kelas yang cukup lumayan heboh ya, banyak pesertanya dari Sabah. Ayo, belajar sesuatu, grow in competence. Jangan sampai pandemi ini berakhir dan Anda nggak belajar apa-apa. Yang rugi adalah Anda. Kesalahan di pihak Anda. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, bertumbuh dalam kepedulian. Grow in care. Mari kita jadikan ayat Filipi 2 ayat 1-4 ini menjadi dasar kita. Bahwa bagaimana di dalam dunia digital itu, kita juga harus bisa bertumbuh dalam kepedulian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Jangan sampai dengan adanya dunia digital, dengan adanya sosial media, Anda menjadi orang yang begitu sangat dingin, begitu sangat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketika Anda hari ini masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal, masih ada pekerjaan, jadilah berkat buat orang-orang di luar sana yang kesulitan, buat orang-orang di sana yang terdampak COVID. Peduli itu Anda nggak bicara, kalau Anda punya uang boleh. Ini salah satu kegiatan juga yang saya lakukan. Komunitas businessman community, KBC. Bagaimana kami berusaha untuk menjadi berkat, grow in care buat orang-orang di luar sana yang terpapar COVID. Kami mencari oksigen, kami mencari rumah sakit, hospital. Karena di Jakarta semua hospital penuh. Bagaimana kami mau menggunakan tenaga kami, uang yang Tuhan titipkan, kan lewat Zoom, kami mengadakan acara ini. Kami mengetuk hati orang-orang di luar sana yang masih diberkati Tuhan. Untuk ayo kita peduli, ayo kita grow in care. Kalau Anda nggak punya uang, no worry. At least kita bisa membantu mereka grow in care, bertumbuh dalam kepedulian dengan apa? Yuk kita buat suatu gerakan doa bersama. Doa untuk bangsa, untuk Malaysia, doa untuk Indonesia, doa untuk Jakarta, supaya COVID segera berakhir. Ini salah satu wujud kita grow in care in digital world. Sehingga apa? Sehingga kingdom of God sungguh-sungguh dapat dirasakan juga oleh banyak orang yang mengalami itu. Amin. Nah, teman-teman semua, oleh sebab itu, ajakan buat Anda dan saya malam hari ini, yuk kita mau berubah dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berubah, punya pola pikir yang berubah. Ketika kita punya pola pikir yang berubah, maka kita akan berbuah di dalam Tuhan. Ketika kita punya mindset yang benar melihat dunia digital, maka kita mampu berbuah di dunia digital itu. Bagaimana cara berbuah? Ya, saya mau kasih kesimpulan karena kita waktu tinggal 6 menit lagi. Kita melihat dari data tadi bahwa ternyata pengguna internet tiap tahun selalu bertambah dengan cepat. Pengguna internet mayoritas untuk sosial media. Pengguna internet majority menggunakan smartphone. Pengguna internet mayoritas berusia belia muda ya, 19-34 tahun. Dan anak muda menggunakan internet untuk Facebook, YouTube, Instagram. Ya, bahkan lagi untuk Indonesia khususnya ya. Saya ini karena bahan ini pernah saya bawakan di Indonesia. Indonesia adalah negara keempat dan Jakarta nomor 3 sedunia pengguna internet. Saya nggak tahu Malaysia, saya belum sempat cek. Tapi intinya adalah kita harus berbuat sesuatu. Karena melalui aplikasi pengirim pesan untuk teks, untuk game online, untuk pelayanan publik akses, dan layanan informasi barang atau jasa, shopping. Apakah kita juga mau hadir di dalam setiap apapun yang dilakukan di dunia internet? Nah, teman-teman semua, di bagian akhir ini, segmen akhir ini, saya cuma mau mengatakan gini. Pada secara garis besar, apapun yang kita lakukan di dunia internet itu hanya dua hal. It's about download and upload. Betul ya? It's about receiving and giving contents. It's about download, seperti kita mendownload informasi, mendownload game, mendownload apps, mendownload apapun, dan kita mengupload, memposting sesuatu, betul? Pertanyaannya adalah, mari kita check up. Mari kita melakukan yang namanya digital activities check up. Apa itu? Check up-nya yang pertama. Apakah kita bisa download dulu ya, download. Apakah yang kita download itu membuat hidup kita lebih baik? Sudah. Apakah
Segala sesuatu yang kita download dari dalam dunia digital itu meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Yang ketiga, apakah membangun hubungan kita dengan sesama anggota keluarga? Mohon maaf, saya harus bahas ini. Karena dengan kehadiran dunia digital, banyak keluarga-keluarga yang hancur. Kenapa? Karena papa, mama, bapak, ibu dengan anak-anak semua sibuk sendiri dengan gadgetnya, semua sibuk sendiri dengan laptopnya, dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang akrab. Dan yang keempat, apakah ada proses penyaringan informasi terlebih dahulu? Yang tadi saya katakan, filtering system. Tanyakan ini dalam diri Anda. Saya membuat survei. Ini cukup mengejutkan ya. Surprise. Saya mencoba untuk mengetik kata SEX di Google. Berapa banyak hasilnya? 4 billion. 4 miliar 850 juta hasilnya. Saya mencoba untuk mengetik kata PORN. 449 million. Tetapi begitu saya mengetik kata Bunda Maria, oh my God, only 26 million. Ketika saya mengetik kata Katolik, it's only 19 million. Ketika saya mengetik kata Yesus, it's only 13.5 million. Ketika saya mengetik kata Ekaristi, hanya 1 juta. Tetapi begitu saya menulis gosip di Google ya, ini saya mencarikan di Google, 234 million. Halo orang-orang Malaysia, saya mengundang Anda. Coba berpikir untuk masa depan our generation. Konten-konten negatif itu jauh lebih banyak diproduce daripada positif konten. Apakah Anda sudah mempersiapkan our next generation, our next church generation? Karena makin ke depan dunia digital ini akan semakin besar. Apa yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita kelak? Kalau kita tidak berubah dari sekarang, kalau kita nggak menjadi penyumbang positif-positif konten mulai dari sekarang, orang Katolik Malaysia, ayo bangun. Jangan berdiam diri. Saya takut, saya khawatir anak cucu saya akan menjadi korban dari negatifnya dunia internet, dunia digital. Kalau tidak ada orang-orang yang peduli untuk membuat konten-konten positif di dunia digital, kalau tidak ada orang-orang yang peduli untuk menghadirkan kingdom of God in digital age, teman-teman semua, kalau Anda mau download sesuatu, jangan internet yang bijak, yang berhikmat dan berakhlak. How come? Be smart. Sebelum Anda mendownload sesuatu, think. Sumbernya udah bagus nggak? Terpercaya tidak? Ada manfaat nggak? Mohon maaf pakai bahasa Indonesia ya. Sumber, manfaat. A-nya apa? Akurat. Accurate. R-nya realistis tidak? Dan yang T, tanya. Kalau Anda nggak tahu, tanya. Tanya sama Father Nick, tanya sama Sister Daria, tanya sama para katekis di tempat ini. Sebelum Anda download, think first, be smart. Para belia dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengarkan acara ini, be smart before you download. Jangan sampai Anda menjadi korban keganasan dunia internet yang negatif itu. Dan sekarang mari kita cek digital activities check up kita. Pertama, apakah mencerminkan pribadi yang seturut dengan gambaran Allah? Segala sesuatu yang kita post, segala sesuatu yang kita komen di sosial media,
Apakah kita mencerminkan bahwa kita ini adalah gambaran dari Allah, imago Dei? Yang kedua, apakah membangun persaudaraan? Yang kita posting itu membangun persaudaraan antar umat yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan. Membangun persaudaraan dengan sesama manusia. Yang ketiga, mari kita cek apakah selama ini yang kita upload membawa dampak positif bagi orang lain, membawa positif impact buat orang lain atau tidak. Atau mungkin jangan-jangan yang kita posting selama ini, yang kita upload, justru malah melukai hati orang lain. Yang keempat, mari kita cek. Selalu melakukan digital activities check up ini. Kita cek apakah sebelum Anda posting, sebelum Anda komen, sebelum Anda melakukan sesuatu di dunia digital, apakah Anda melakukan fit and proper test dulu atau tidak? Did you do the fit and proper test before you post something? Before you comment? Saya ingin menutup dengan sebuah tips ya. Bagaimana kita mampu membagikan konten yang mampu menjadi berkat? Because we are what we share. Saya akan buka satu persatu karena sudah waktu ya. Oke. Saya akan buka satu persatu. Yang pertama adalah dari Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1 mengatakan apa? Sebentar saya buka. Filipi 2 ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Pastikan konten-konten yang Anda bagikan itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra serta belas kasihan. Amin. Yang kedua, tips yang kedua, Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Bunyinya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pastikan segala sesuatu konten yang kita berikan di dunia digital itu adalah konten evangelisasi untuk menjangkau banyak jiwa. From Malaysia with Jesus, from Malaysia with love, from Malaysia with Holy Spirit. Kita mau bagikan itu semua dari tempat kita. Amin. Yang ketiga, tips yang ketiga, kita mau lihat dari apa? Matius bab 5 ayat 16. Matius bab 5 ayat 16. Maaf. Oke, bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pastikan yang Anda posting adalah sesuatu yang membuat kita menjadi pantulan terang Kristus. Pastikan yang kita posting di dalam sosial media adalah yang memuliakan Bapamu yang di surga. Dan yang keempat, kita mau lihat yang terakhir dari Matius bab 5 ayat 9. Matius bab 5 ayat 9 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita menjadi pembawa damai. Ketika kita sudah melakukan keempat tips ini, jadi Anda nggak perlu harus menjadi seorang preacher. Sorry ya, kalau di sini ada preacher. Anda nggak perlu harus menjadi seorang katekis. Sorry juga kalau di sini ada seorang katekis. Kalau Anda adalah orang Katolik yang biasa-biasa saja, orang Katolik umat biasa, tetapi Anda bijak dalam menggunakan sosial media, bijak di dalam menggunakan dunia digital,
menggunakan asas-asas ini, saya yakin Anda sudah membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Oke? Oke. Saya akan skip ini. Intinya adalah dalam kita berjejaring sosial media, Anda harus perhatikan ya, harus berhikmat, harus hati-hati mulutmu harimaumu gitu ya. Dan ini nanti Anda silakan baca. Ini hanya pelengkap saja. Ya, intinya yang tadi itulah. Ya, begitupun Anda harus berjejaring. Saya hanya mau menunjukkan bahwa apa? Saya banyak membawa ayat malam hari ini. Saya cuma mau mengatakan kepada Anda bahwa apa? Kingdom of God in digital age is still relevant. The words of God in digital age is still relevant. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan manusia untuk memasuki masa-masa sekarang digital ini. Firman Tuhannya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Itu saja. Dan teman-teman semua, itulah akhir dari sesi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat dikasih kesempatan untuk boleh berbicara. Dan saya sekarang kembalikan kepada Sis Elni. Mungkin ada sesuatu yang mau diumumkan atau sampaikan. Atau kita mau Q&A ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Tony untuk perkongsian yang sungguh luar biasa. Mari kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan dan juga untuk Pak Tony Chen ya, sungguh luar biasa. Dan saya juga mendengar ada yang betul-betul menusuk di hati ya. Hampir menangis tapi masih steady lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Tony. Dan sekarang kita lanjutkan ke sesi question and answer ataupun Q&A. Jadi kepada bro dan sis semua, sekiranya ada soalan, bolehlah menaip di ruangan chat di dalam Zoom ini ataupun hantar soalan kepada fasilitator grup WhatsApp masing-masing dan saya akan bacakan kepada